bukan sekedar kota, Yogyakarta adalah jiwa. Ia hidup dalam denyut gamelan, dalam lenggok penari, dan dalam hangatnya semangat rakyat yang tak pernah padam. Dari sudut-sudut kampung, warisan leluhur tak hanya terjaga dalam seni dan adat, tapi juga dalam cita rasa. Inilah Yogyakarta, tempat di mana sejarah dapat kamu cicipi. Ada sebuah pasar yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Selamat datang di Pasar Ngasem. Pasar Ngasem, yang dulu dikenal sebagai pusat perdagangan burung, kini telah bertransformasi menjadi pasar yang menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk kuliner khas Yogyakarta. Dulu kan pasar burung sini, nah, pasar burung dipindah dari Pasti di sini dipakai kuliner. Ya. Sudah di sini sudah tahun 65, 60 gitu aja. Tinggal di sini jualan. Nah dulu jualan buah agak sepi. Tahun 2010 atau 2000 jualan ini kuliner. Ya kuliner ya dulu ya nggak seramai gini. Setelah itu corona itu agak rame. Sekarang itu pasar burung besar Jogja ke sini dulu, itu dipindah di Pasti, di sini dipakai kuliner. Saya nggak persis tahu banget ya cuma katanya itu kurang besar apa gimana sama pemerintah itu dipindah di Pasti itu. Saya kan ada pasar ikan, ada pasar burung gitu, terus jadi Jember, ini dipakai kuliner itu. Di sini itu ya dulu ya sepi itu ya, nggak seramai kayak sekarang. Dulu di sana itu ya ada yang jualan. Dulu yang kuliner itu mah campur-campur sama sayur sama semua itu jualan. Burung hewan ya, pasar hewan. Sekarang pasar hewannya sudah dipindah ke Jalan Bantul untuk memisahkan antara burung sama pasar rakyatnya, pasar tradisionalnya. Sejarah untuk Pasar Ngasem itu sejak Sultan Agung yang kedua. Waktu itu di sini cuma pasar keraton ya, milik keraton ya. Tadinya pasarnya cuma di tanah. Setelah ada pembangunan sekitar tahun 1960-an, itu baru dipegang Dinas Perdagangan Kota Jakarta. Untuk sekarang itu dominan ke kuliner ya, karena banyak wisatawannya untuk memburu kuliner, termasuk dari brongkos, jenang, sama gudeg, semua ada di sini Pasar Ngasem.
untuk semua pasar tuh tadinya ada kuliner, tapi waktu itu belum viral ya. Karena kemajuan teknologi, yaitu ada TikTok, ada konten-konten yang bikin konten. Jadi untuk menarik pengunjung itu larinya ke kuliner. Kemungkinan untuk yang internasional seperti sayuran, sembako itu kan kurang ya, kontennya kurang ya. Jadinya untuk promosinya kurang. Jadi orang dari luar tuh eventnya cuma kulinernya di pasar Ngasem, itu aja. Padahal semua itu ada untuk sembako sama sayuran itu ada di pasar Ngasem. Di sudut pasar, aroma jajanan tradisional mulai tercium. Berbagai hidangan khas tersaji menjadi bukti bahwa cita rasa tradisi masih bertahan di tengah modernisasi. Dari deretan penjual yang setia membuka lapaknya sejak subuh, satu aroma khas langsung menyapa siapa saja yang melintas. Aroma apem beras yang hangat, manis dan menggoda, terbuat dari campuran tepung beras, tape singkong, dan gula. Disebut apem beras karena bahan pokoknya dari tepung beras, baru ada tambahnya kelapa muda yang membuat khas dari pasar Ngasem ini. Lalu ada gula pasir, ada telur, ada santan. Kita pengembangnya masih pakai ragi tape, bukan tapenya tapi raginya, jadi masih tradisional. Sejarah mencatat, apem telah menjadi bagian penting dalam berbagai upacara adat Jawa. Namanya diyakini berasal dari kata afwan dalam bahasa Arab yang berarti maaf. Dalam tradisi apem melambangkan harapan akan ampunan dan ketulusan hati. Di Jogja itu setiap punya hajatan, kita mau punya hajat apapun, pasti ada apem beras, tambahnya ada ketan sama kolak. Karena satu rangkaian itu merupakan simbol permintaan maaf. Kalau di Jogja, jadi nggak sekedar makanan biasa, tapi ada maknanya. Untuk kuliner apem beras itu memang kita istilahnya kita kita teruskan supaya kita tahu kalau kita punya kearifan lokal makanan tradisional apem beras yang dari dulu sudah ada ya, terutama di Jogja. Saya menjual apem beras ini mengganti ibu saya. Setelah ibu saya capek, baru saya dari tahun 2000 sampai sekarang. Saya sendiri, menurut saya itu tidak ada tantangan yang terbesar kecuali COVID kemarin. Tapi kan semua merasakan. Untuk hari-hari biasa kita jalani aja, laku sedikit ya disyukuri, banyak alhamdulillah. Penjajah kuliner punya ciri khas rasa sendiri-sendiri, yaitu kita kalau untuk apem saya sendiri itu setelah kelapa mudanya diparut, kita kukus dulu. Jadi 2 kali matang. Untuk oleh-oleh luar kota lebih tahan lama. Ya, Mbak. Kalau bahan pokoknya semua tetap, itu kita tidak naik. Tapi kalau seperti sekarang ini untuk kelapanya aja udah harganya istilahnya ganti harga, nggak cuma naik tapi ganti harga, ya kita mau tidak mau harus naik harganya untuk menjaga kualitas. Kan kita nggak mungkin mengurangi resep, tetap harus sama. Alhamdulillah mereka memberikan penilaian yang baik, enak, lumayan. Jadi banyak sekali yang memberikan kritik saran juga ada, ya itu aja.
Nah, kita tidak buat pakai topping atau dengan bahan tambahan lain, kecuali permintaan pembeli seperti tepungnya minta diganti tepung gaplek, atau mungkin bisa nanti tambah nangka atau tambah pisang, itu nanti request dari pembeli. Untuk saya sendiri yang kita sajikan tiap hari original, tidak ada tambahan lain, itu yang membuat beda dengan yang lain ya. Dukungannya berupa nanti umpama ada pembeli yang masuk tapi belum pernah ke sini, nanti tanya, mereka juga udah ngasih tahu, jadi menunjukkan arah ya, seperti itu. Harapan kedepannya semoga seperti generasi-generasi yang akan datang seperti mbaknya bisa ikut juga melestarikan kuliner khas Jogja ini, terutama biar tidak kalah saing sama yang lain, biar tetap langgeng. Kalau kita benar-benar punya makanan tradisional yang nggak cuma makanan tapi ada maknanya. Ya, pesannya supaya kalau pas kunjung lagi ke Jogja bisa datang lagi, kembali lagi menikmati apem kami. Seiring berkembangnya zaman, pasar ini tetap bertahan sebagai pusat kuliner tradisional yang merekatkan masyarakat dengan budaya leluhur. Pasar Ngasem lebih dari sekedar tempat jual beli. Ia adalah rumah bagi cita rasa dan sejarah yang terus hidup. Di tengah ramainya Pasar Ngasem, ada satu aroma yang sulit untuk diabaikan. Harumnya lauk pauk khas rumahan dari warung prasmanan yang setia menyambut pengunjung sejak pagi hari. Ada salah satu kuliner sederhana di warung prasmanan ini yang punya cerita panjang. Sate kere. Dalam bahasa Jawa, kere berarti miskin. Tapi jangan salah, rasa dari sate ini justru kaya. Kaya akan bumbu, tradisi, dan kenangan. Dulu, sate ini adalah alternatif bagi masyarakat kecil yang tidak mampu membeli sate daging. Yang terkenal atau viralnya sekarang itu adalah sate koyor. Sate koyor adalah sandung lamurnya sapi yang tidak ngendal. Yang dulu terkenal dengan nama sate kere itu gajih. Kalau di sini namanya sate ndoro karena tidak ngendal di mulut, gitu. Terkenal namanya di sana terkenal pasar burung yang waktu itu ya. Dan setelah itu dipindah di ini bangunan baru tahun semenjak Covid itu ya. Sejak 2019 waktu itu ada Covid ya. Itu yang terkenal itu waktu itu adalah wedang seri jahenya untuk obat tenggorokan Covid itu, Pak. Ciri khasnya ya itu adalah itu tadi sate ndoronya yang ciri khas yang semuanya di Pasar Ngasem belum ada itu. Dulu sebelum aku masuk di sini memang belum ada namanya sate ndoro. Aku cuma mikir gimana ya, ini kan dulu kan terkenalnya di Pasar Beringharjo ya, itu sate koyornya, tapi bukan lain. Ciri khasnya lain-lain, bumbunya juga lain-lain. Aku modifikasikan lain daripada di Pasar Beringharjo. Setelah itu akhirnya harus jual. Dulu sebelum ini belum ada namanya sate ya, cuma sayuran-sayur aja. Yuk kita buka ini sate. Ternyata membuat rame dan membuat viral. Itu ceritanya. Ya itulah yang membuat
cuma disenyumi aja. Banyak pesaing, contoh nggak apa-apa ya, cuma aku buat sate, semuanya belum ada sate, nyontoh sate, ada semuanya ada sate, ya udah nggak apa-apa, senyumi aja. Itu rezeki Tuhan yang ngatur. Yuk ada minuman, aku wedang sungguh kunir asem juga dicontoh, ya udah senyumi aja, Tuhan yang mengatur, gitu aja. Aku punya kiatnya, kita semangat dan mengembangkan lagi ide-ide lagi yang akan datang. Aku punya kiatnya, kita semangat dan mengembangkan lagi ide-ide lagi yang akan datang. Makan di sini bukan sekedar mengisi perut, tapi merayakan kehidupan sederhana yang penuh makna di tengah denyut nadi kota Yogyakarta. Kesannya semoga makanan tradisional menjadi kebanggaan buat semuanya yang kesini ya, terutama untuk makanan tradisional. Kan banyak yang dijualkan di sini. Ada sayurnya genjer, jangan deso, brongkos, terutama brongkosnya gitu. Di sisi lain pasar, sebuah lapak yang selalu ramai dikerumuni. Lapak bakpia, tapi bukan sekedar membeli. Disinilah proses jadi tontonan. Jajanan pasar di Ngasem tak hanya menggugah rasa, tapi juga membangkitkan cerita. Di setiap kue ada sepotong warisan budaya yang masih terus hidup. Kehidupan pasar adalah cerita tanpa naskah. Tak ada latihan, tak ada pengulangan. Setiap orang bermain peran. Penjual, pembeli, semua merangkai kehangatan. Menjelang petang, suasana berubah. Cahaya merah keemasan dari matahari menyentuh atap-atap lapak, dan satu persatu penjual mulai berkemas. Tapi pasar tak pernah benar-benar tertidur.
Pasar Ngasem adalah cermin kehidupan yang nyata, bersahabat, sederhana, dan penuh makna. Tempat di mana nostalgia dan harapan berdiri bersebelahan. Inilah Yogyakarta. Dalam segala sederhananya, ia membuat kita pulang. Bukan hanya pada tempat, tapi pada diri sendiri. Dan Pasar Ngasem selalu menjadi alas kisah itu dimulai.